Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih sehat? Sehat. Sehat? Alhamdulillah. Karena mungkin masih banyak juga temannya yang sakit. Soalnya hari ini cuaca tidak baik. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas agar memimpin doanya. Silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan mengambil absen anak Bapak terlebih dahulu. Kira-kira siapa temannya yang tidak hadir? Ada satu orang yang tidak hadir, namanya? Ulfa Mulyani. Bagaimana kabarnya? Sakit. Ya, kita doakan supaya teman anak Bapak Ulfa ya, semoga cepat sehat. Dan kita juga diberi kesehatan oleh Allah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesehatan. Seandainya anak Bapak sakit, bagaimana? Beri obat, apa lagi? Nah, perasaannya pasti tidak senang. Kemudian, marilah kita dengarkan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan Bapak berdiri dulu. Sabang sampai Merauke, berjarak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Materi kita pada hari ini adalah mensyukuri nikmat Allah, yaitu tentang hadis
Nabi. Hadis Nabi apa saja yang akan kita pelajari nanti tentang mensyukuri nikmat Allah. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang KD, kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama 1.10, menghayati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah sehingga menimbulkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. 2.10, mendemonstrasikan hafalan ayat hadis tentang syukur. 3.10, menganalisis hadis riwayat Abu Daud dan Muslim tentang beribadah dan bersyukur. Kemudian 4.10, mendemonstrasikan hafalan ayat dan hadis tentang syukur. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan anak bapak dapatkan pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat membaca hadis tentang syukur nikmat. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat hadis tentang syukur nikmat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kandungan hadis tentang syukur nikmat. Dan yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku mensyukuri nikmat Allah. Kemudian penilaian yang akan Bapak ambil pada pagi hari ini ada 3 macam penilaiannya nanti ya. Yang pertama penilaian sikap, bagaimana sikap anak Bapak nanti. Yang kedua penilaian pengetahuan, bagaimana nanti anak Bapak aktif ke depan atau nanti dari hasil ujiannya. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan, dan nanti Bapak suruh anak Bapak misalnya membaca hadis atau membaca mufradatnya. Pada anak Bapak akan memberikan motivasi kepada anak Bapak. Ingat yang kemarin, kalau Bapak sebut gajah besar, tapi tangan gini ya, gajah besar, sebut kecil, gajah sebut gajah. Masih ada yang tidak bersuara, gajah sebut. Iya. Kemudian kita harus bersyukur kepada Allah. Walaupun anak Bapak di sekolah swasta yang masih lokalnya seperti ini, bersyukur kan anak Bapak? Bersyukur karena masih ada temannya yang tidak bersekolah. Bapak juga pernah ingatkan kalau intan itu berasal dari tempat yang kotor atau didapatkan dari tempat yang kotor-kotor. Maka dihasilkanlah nanti intan-intan mutiara yang nilainya berharga. Bisa jadi anak Bapak nanti menjadi seorang menteri misalnya, menjadi seorang presiden, kan bagus kan? Atau menjadi seorang bupati atau wali negara. Mau? Jadi sekarang silakan bangkitkan ya anak Bapak. Misalnya anak Bapak harus rajin belajar. Tidak ada yang tidak mungkin. Karena Bapak sendiri dulu dari SMP, kemudian STM atau SMK, kemudian nganggur 4 tahun. Setelah itu Bapak kuliah, jurusannya pendidikan agama Islam. Tapi alhamdulillah Bapak tidak riak, nilai Bapak tidak ada yang C yang Bapak bawa pulang. Tapi semuanya A, B. Itu karena apa? Karena doa dan kerja keras. Jadi Bapak juga gitu ya, walaupun nanti dari SMP, walaupun ada juga yang dari paket kan. Jadi anak Bapak harus semangat untuk belajar. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang mensyukuri nikmat. Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Siapa yang masih ingat? Apa itu materi kita minggu kemarin? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Tentang makanan halal dan baik. Iya, berarti kita harus bersyukur Allah telah memberikan makanan yang halal yang baik kepada kita. Kemudian apa lagi? Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Misalnya apa kemarin? Patung, kuburan, memakai cincin yang menganggap cincinnya bisa keramat, atau memakai gelang yang anggapannya bisa untuk menangkal penyakit. Padahal itu semuanya tidak. Semua rezeki itu berasal dari Allah, dan semua penyakit itu juga berasal
Bagus anak bapak semuanya. Kemudian bapak akan masuk pada pelajaran pada hari ini, yaitunya hadis tentang bersyukur kepada Allah. Lawannya syukur apa? Kufur. Kira-kira apa perbedaan antara syukur dan kufur? Siapa bilang? Nah, silakan. Apa beda antara syukur dan kufur? Nah, silakan. Kenapa? Nah, silakan. Kalau kufur itu seseorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah apabila diberi kenikmatan yang banyak. Ya, bagus. Sedangkan bersyukur Ya. itu jika diberi kenikmatan dan diberi kesehatan dia bersyukur kepada Allah. Oh ya, bagus. Kita berikan A+ kepada anaknya. A+ ya. Bukan A. A+. Kalau A+ itu apa artinya? Kalau bahasa Inggrisnya A apa? Belajar bahasa Inggris kan? Kalau A itu bahasa Inggrisnya E kan dibaca. Jadi bukan A+ tapi E+. Baik, Anda Bapak. Sekarang perhatikan hadis Nabi tentang bersyukur kepada Allah di depan ini. Sudah dilihat? Bisa melihatnya? Mari kita baca bersama-sama. Kalau hadis, apa yang kita baca pertama dulu? Auzubillah atau bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Al-Qur'an, auzubillahi minas syaitonir rajim. Kalau Al-Qur'an, kita berpahala membacanya. Kalau hadis, tidak berpahala tapi dapat ilmu. Jadi kalau kita belajar ilmu itu juga banyak pahalanya. Oke, silakan lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim. Baca. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim. Hadatsana Rabi'ah ibnu Muslim. Hadatsana Rabi'ah Muslim. Ya, An Muhammadin Muhammadin ibni Ziyad. An Abi Hurairah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. La yashkurullah. Man la yashkurun nas. Oke. Kira-kira di sini mana yang sanadnya, mana yang matannya, mana yang rawinya? Siapa yang masih ingat? Sanad sampai di mana? Sanad sampai Angkat tangan. Sampai kolam. Ya. Jadi hadasana ini sampai kolam itu adalah sanad. Tahu dengan sanad? Yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian apa lagi? sanad Matan dari hadis tersebut mulai dari mana? dari La yaskurullah. Nah, sampai sini ya. Ini disebut dengan matan atau isi dari hadis. Dan rawinya adalah hadis riwayat Abu Daud. Silakan anak bapak Catherine untuk membacakan hadis tersebut. Diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullah kaman la yashkurun nas. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Iya, bagus. Itu juga termasuk hadis tentang bersyukur kepada Allah. Jadi tidak termasuk orang yang bersyukur kepada manusia. Apa tadi? Artinya? Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Hah? orang yang tidak dianggap bersyukur kepada manusia.
manusia. Nah, jadi orang yang tidak berbuat syukur kepada manusia tidak dianggap bersyukur oleh Allah. Kalau apa contohnya tuh? Iya, bagus. Kalau kita misalnya diberi sesuatu oleh orang lain, maka kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Apakah Bapak membaca itu seperti apa? Diberi kenikmatan oleh Allah, diberikan sepatu oleh orang tuanya, apakah dibaca Alhamdulillah? Atau kufur nikmat? Atau keningnya berkerut, dia menganggap, aduh, ini sepatunya tidak bagus. Apakah demikian? Ya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Sekarang perhatikan video berikut ini. Boleh videonya ya? Jika aku bisa bermotor, aku tak perlu membeli sepeda. Aku miskin. Aku miskin. Sejak terakhir kehidupanku, aku harus berangkara untuk menjadi 10 tahun kali setia dengan saya. Perjalanan adalah kasih. Oke, silakan anak bapak ada yang ditanyakan masalah video tadi. Kira-kira orang bagaimana? Siapa yang bisa menanggapi? Hah? Orang yang bersyukur? Contohnya apa syukurnya tadi? Mensyukuri apa yang dimiliki, sedangkan orang lain tidak memiliki. Bersyukur dia memilih sesuatu sementara orang lain tidak. Daripada orang lain. Iya, bagus. Jadi orang lain itu mungkin pertama misalnya tadi orang yang dia lumpuh, kakinya tidak ada, dia ingin punya kaki. Yang punya kaki ingin punya sepeda. Yang punya sepeda, motor. Yang punya motor, motor yang besar lagi nak. Yang punya motor besar, Pengen lebih. ingin mobil. Dari satu ingin dari dua ingin tiga. Oke, silakan anak bapak dari video tersebut tulis pertanyaan ke depan. Keren.
sudah Bapak sampaikan tadi, ada 2 pertanyaan dari Bapak. Yang pertama, contoh sikap kufur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cara menghindari sifat kufur dan bagaimana cara bersyukur yang baik. Oke, anak Bapak. Sekarang anak Bapak akan dibagi menjadi 2 kelompok. Sampai ke depan. Silakan bacakan kami dari. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak. Contoh sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersyukur atas makanan yang baik dan halal. Makanan yang baik maupun yang halal harus kita syukuri. Nomor 2, mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, dirasakan dalam hati. Nomor 3, memberikan sedekah rezeki kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk mensyukuri nikmat atas diberikan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Baiklah, hanya itu hasil diskusi dari kelompok 1. Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita berikan A+ untuk kelompok 1. Lanjut, kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk menampilkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang contoh sikap kufur dalam kehidupan sehari-hari. Kufur itu berarti seseorang yang sudah diberikan begitu banyak kenikmatan, namun menggunakan kesempatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Contohnya, jika diberi sepatu oleh orang tua, dia tidak pernah bersyukur. Jika diberi sedekah oleh seseorang, dia tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bersyukur jika mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Oke, kita berikan A+ kepada kelompok 2. Silakan juga kembali. Sekian hasil dari diskusi kelompok saya. Waalaikumsalam. Baik Bapak, sudah tampil tadi 2 kelompok dari anak Bapak. Yang pertama tadi kelompok 1 masalah bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya tadi? Bersyukur atas makanan yang baik dan halal. Iya, bersyukur atas makanan yang baik dan halal. Kita selalu bersyukur karena yang kita makan adalah yang baik yang halal. Sedangkan buah yang jatuh saja tidak punya kita,
tidak boleh kita makan kecuali kita minta kepada orangnya. Gimana Bapak? Apakah pernah dulu mengambil punya orang lain? Pernah. Jadi Bapak harus bertanggung jawab untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Kemudian meminta maaf kepada Allah supaya tidak mengulangi lagi. Nanti kalau ada nanti nampak sesuatu buah-buahan orang lain, harus kita minta terlebih dahulu, jangan diambil. Sedangkan yang jatuh saja tidak boleh diambil, apalagi yang di atas pohon. Yang kedua tadi apa? Mengucapkan alhamdulillah dengan lisan dilakukan dalam perbuatan dirasakan dalam hati. Iya. Mengucapkan kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kalau hati kita bagaimana? Kita merasakan kenikmatan itu bagaimana? Senang. Kemudian Dilakukan dalam perbuatan. Contohnya apa? Sholat. Sedekah. Nah, kalau Bapak misalnya diberi sesuatu oleh orang lain, harus mengucapkan syukur, kemudian melakukan sholat. Apa lagi? Bersedekah. Apakah Bapak suka bersedekah? Kadang-kadang. Allah tidak akan mengurangkan dari apa yang kita sudah sedekahkan, maka Allah akan menambahnya. Oke, kelompok 2 tadi apa? Contoh sifat kufur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa contohnya? Jika diberi sepatu oleh orang tua, dia tidak bersyukur. Oh ya, diberikan sepatu oleh orang tuanya, dia tidak bersyukur. Malah dalam kepalanya ada kerutan sayadi, atau dia berkata kepada orang tuanya, bagaimana nih ibu, saya maunya sepatu yang mereknya ini, tapi diberikan yang ini. Kita harus bersyukur, kita harus melihat ke bawah. Tidak bersyukur orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi kalau kita tidak bersyukur diberikan sesuatu oleh orang tua kita, oleh keluarga kita, atau oleh orang lain, maka Allah tidak menganggap kita seorang yang bersyukur. Jadi kalau kita diberikan sesuatu itu harus kita bersyukur. Yang kedua apa lagi? Tidak bersyukur jika mendapat hadiah dari orang tua. Ya, itu juga tadi. Tadi kan ada yang dapat hadiah harus bersyukur. Misalnya kalau hafal ini nanti diberikan sepeda misalnya. Hafal 1 juz diberikan sepeda misalnya. Nah, Bapak di sini sudah ada yang habis 1 juz? Ada. Bagus. Baiklah Bapak, kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, hadis tentang syukur yang diriwayatkan oleh Abu Daud menjelaskan bahwa tidak bersyukur kepada Allah orang yang jadi Allah tidak menganggap orang itu bersyukur kalau kita tidak bersyukur kepada manusia. Kemudian contoh syukur dalam kehidupan sehari-hari apa? Bersyukur atas makanan yang baik. Kita misalnya bersyukur atas makanan yang halal dan baik. Yang baik. Kedua, mengucapkan alhamdulillah dengan lisan, dilakukan perbuatan berdasarkan hati. Mengucapkan alhamdulillah, perasaan senang, kemudian melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Kemudian yang sifat yang kufur yang harus kita hindarkan adalah yang pertama, apabila sesuatu diberikan oleh orang lain, misalnya orang tua, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Walaupun itu tidak senang hati kita, tapi kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, apa tadi? Yang kedua itu harus bersyukur dengan apa yang bersyukur selalu apa yang diberikan oleh Allah. Misalnya hari hujan, kita selalu bersyukur. Panas, kita harus bersyukur. Hujan juga harus bersyukur, karena sesuatunya Allah memberikan kepada kita adalah hal yang terbaik. Selanjutnya untuk materi kita terakhir, kita ujian semester 2. Jadi Bapak persiapkanlah diri untuk menghadapi ujian semester. Dan sekarang kita persilakan kepada ketua kelas untuk doa penutup. Silakan. Iqra hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena orang yang menuntut ilmu sama dengan orang yang sedang berijtihad. Kemudian Bapak akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.